Dalam melakukan aktivitas public speaking, apapun jenis public speaking yang Anda lakukan, agar maksimal hasilnya, maka setiap aspek harus dioptimalkan. Salah satunya aspek materi. Materi harus optimal Anda buat. Materi harus sesuai dengan tujuan presentasi Anda, harus efisien, terstruktur dengan baik, kemudian isinya berbobot. Dan salah satu tantangan dalam membuat materi itu adalah menentukan poin-poin untuk isi public speaking-nya. Karena pada saat kita menentukan poin-poin isi, kita tidak bisa sembarangan. Karena di dalam isi public speaking, poin-poin yang kita masukkan itu juga harus terstruktur dengan baik, harus sesuai dengan kebutuhan kita saat kita melakukan public speaking. Karena itulah di sini saya akan tunjukkan pendekatan atau teknik yang dapat Anda lakukan untuk menyusun isi public speaking. Ada 5 pendekatan, 5 teknik akan saya bagikan untuk Anda. Untuk pendekatan yang pertama, Anda bisa menggunakan pendekatan kronologis. Poin public speaking dalam isi pembahasan Anda urutkan berdasarkan pola waktu atau timeline, atau berdasarkan langkah tertentu atau proses. Menggunakan pendekatan kronologis ini sangat cocok untuk jenis presentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Contohnya untuk yang timelines atau lini masa, presentasi atau public speaking tentang perkembangan sejarah komputer. Kemudian untuk yang proses, misalnya Anda ingin menjelaskan tentang proses pembuatan website. Kalau Anda sudah bisa memahami penggunaan struktur kronologis ini, maka tidak akan sulit bagi Anda untuk membuat isi public speaking yang Anda akan lakukan. Saya kasih contoh tadi, misalnya saya akan melakukan public speaking, saya menjelaskan tentang proses pembuatan website atau langkah-langkah membuat website. Maka saya bisa langsung tuliskan poin-poinnya, mulai dari langkah yang pertama sampai yang terakhir. Misalnya untuk langkah pertamanya, saya bisa tulis menentukan topik, kemudian menentukan target audience untuk urutan keduanya. Setelah itu menentukan nama domain untuk urutan ketiganya. Lalu membeli domain dan hosting untuk urutan keempat. Kemudian menginstal WordPress di cPanel hosting, dan seterusnya sampai websitenya terpublikasi. Itu poin-poin isi dari public speaking, langkah-langkah membuat website. Selanjutnya pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua, Anda bisa menggunakan pendekatan 2W plus 1H. Teknik 2W plus 1H ini adalah salah satu teknik favorit yang sering saya gunakan untuk menyusun materi public speaking, termasuk materi training saya tentang desain slide presentasi. Saya menggunakan struktur 2W plus 1H. Apa itu 2W plus 1H? W yang pertama itu what, kemudian W yang kedua why, kemudian how. Untuk urutannya, di awal boleh what dulu atau why dulu. Silakan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Dalam studi kasus pembuatan materi training desain presentasi, saya memulainya dari
why dulu. Kenapa membuat desain slide presentasi yang baik itu penting? Dari pertanyaan itu, saya akan menemukan alasan yang masuk akal kenapa audiens saya harus mengubah mindset mereka dan mengubah kebiasaan mereka dalam menyusun desain slide. Saya bisa tuliskan berapapun untuk di awal ya. Untuk di awal saya tuliskan semua alasan yang ada di pikiran saya. Misalnya alasan yang pertama, membuat slide yang menarik akan membuat presentasi menjadi lebih berkelas, membuat pesan lebih mudah dipahami, membuat presentasi memiliki nilai dan daya tarik tinggi, dan seterusnya. Kemudian saya akan buat pertanyaan kedua, apa itu desain slide presentasi yang baik? Apa saja karakteristiknya? Dari pertanyaan itu, saya akan menemukan poin-poin untuk pertanyaan kedua. Apa saja karakteristik desain slide yang baik? Teks yang ditampilkan pada slide ringkas, hanya ditampilkan poin-poinnya saja. Kemudian visual, kemudian kontras. Setiap elemen ditata, ditempatkan dengan baik, menggunakan animasi dan transisi sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Dan masih banyak lagi yang lain. Saya tulis dulu semuanya, kemudian saya evaluasi, saya sesuaikan dengan waktu yang ada. Setelah itu, saya akan menggunakan pertanyaan bagaimana membuat desain presentasi yang baik. Dari situ, ketemu poin-poin untuk membuat desain presentasi yang baik. Pendekatan 2W plus 1H bisa Anda terapkan untuk berbagai macam kegiatan public speaking. Bisa untuk membuat pidato sambutan ataupun yang lainnya. Poinnya, Anda buatlah pertanyaan bantuan menggunakan 2W plus 1H. Selanjutnya untuk pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga, Anda bisa menggunakan pendekatan problem solution. Pendekatan ini cocok Anda gunakan ketika Anda ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Anda tuliskan dulu poin permasalahannya apa, kemudian tuliskan penyebab permasalahan, kemudian Anda tuliskan dampak dari permasalahan, dan kemudian Anda berikan solusinya. Dengan menggunakan pendekatan problem solution, maka Anda akan mudah menemukan isi dari public speaking Anda ketika Anda ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi cara ini, pendekatan ini bisa Anda gunakan. Kemudian pendekatan yang keempat, ya, pendekatan yang keempat adalah pendekatan poin-poin. Anda susun isi dari public speaking Anda menjadi poin-poin. Poin-poin ini tidak berurutan dan poinnya ini bisa 1, 2, 3. Ini yang paling umum. Bisa juga lebih dari 3. Kalau saya pribadi, saya sering menggunakan poin-poin khususnya untuk 3 poin ketika saya melakukan pidato sambutan. Beberapa kali saya pernah mendapatkan kesempatan pidato, saya menggunakan 3 poin. Saya pernah waktu itu saat reuni SMA, tiba-tiba saya diminta untuk melakukan pidato, mewakili peserta reuni. Dan ketika saya diminta untuk pidato, masih ada waktu sekitar 10 menitan. Saya langsung susun poin-poin yang akan saya sampaikan. Saya susun poin-poin pidato saya, 3 poin. Yang pertama, karena momennya kan Lebaran. Jadi yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan meminta maaf. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Kemudian poin yang kedua, saya mengucapkan terima kasih. Karena di situ, dalam kegiatan itu ya,
ada guru, ada panitia, ada semua peserta, ada sponsor. Jadi ucapan terima kasih saya pertama dengan guru, kemudian dengan panitia dan sponsor, kemudian yang ketiga dengan peserta. Lalu poin yang ketiga, harapan terkait dengan kegiatan reuni SMA saya. Jadi harapan saya untuk acara kedepannya itu saya sampaikan. 3 poin. Dengan menggunakan teknik 3 poin, lebih mudah bagi saya untuk menyusun isi dari public speaking yang saya lakukan. Dan kesempatan seperti itu tidak hanya sekali, bahkan saya pernah juga tiba-tiba diminta untuk pidato sambutan dalam acara mengantar pengantin. Dan teknik yang saya gunakan sama, saya menggunakan 3 poin. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya lebih dari 3 poin, boleh enggak? Boleh, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Percayalah dengan menggunakan poin-poin ini, Anda akan dapat membuat isi public speaking dengan mudah. Apalagi ketika Anda menggunakan 3 poin. 3 poin ini adalah senjata ajaib buat saya. Selanjutnya pendekatan yang kelima atau teknik kelima yang bisa Anda gunakan untuk menyusun isi public speaking, yaitu dengan menggunakan pendekatan then, now, how. Jadi Anda ceritakan dulu masa lalunya seperti apa, kemudian kondisi sekarang seperti apa, lalu Anda sampaikan bagaimana proses atau upaya-upaya dari masa lalu bisa menjadi seperti sekarang. Teknik ini pernah saya gunakan ketika saya menjadi narasumber dalam sebuah seminar motivasi di suatu sekolah. Saya gunakan teknik ini. Pertama, saya tuliskan masa lalu saya seperti apa, mulai dari gagal kuliah, kemudian menjadi kuli di Bali, kemudian menjadi kuli di Jakarta, kemudian menjadi kuli di Kabupaten Kudus. Dari situ kemudian berproses sampai akhirnya bisa menjadi dosen, menjadi guru, menjadi penulis buku, menjadi public speaker, menjadi digital marketer. Itu kondisi sekarangnya. Kondisi sekarangnya. Masa lalunya yang susah-susah, yang kondisi sekarang, kesuksesan yang sudah saya raih. Setelah itu, saya tunjukkan upaya dan usaha yang saya lakukan, sehingga saya bisa berubah dari masa lalu yang seperti tadi saya sebutkan, menjadi orang yang lebih baik, lebih produktif, yang kehidupannya berubah hampir 180 derajat. Teknik ini bisa Anda gunakan. Jika memang kebutuhan public speaking Anda cocok, Anda bisa gunakan untuk public speaking Anda. Jadi sekali lagi, untuk membuat isi public speaking, isi dari pembahasan Anda dalam public speaking Anda bisa menggunakan 5 teknik atau 5 pendekatan. Yang pertama, gunakan pendekatan kronologis. Kemudian yang kedua, gunakan pendekatan 2W plus 1H. Kemudian yang ketiga, gunakan pendekatan problem solution. Kemudian yang keempat, gunakan pendekatan poin-poin. Kemudian yang kelima, gunakan pendekatan then, now, how. Silakan Anda pilih salah satu dari 5 pendekatan yang tadi sudah saya tunjukkan untuk membuat isi dari public speaking Anda. Pilih yang paling cocok dengan kebutuhan Anda. Anda bisa gunakan cara yang pertama, bisa gunakan cara yang kedua, bisa gunakan cara yang ketiga, keempat, kelima. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Demikian pembahasan tentang cara menyusun isi public speaking. Semoga dengan paparan yang tadi sudah saya tunjukkan, Anda tidak bingung lagi.
Jadi ketika nanti Anda butuh untuk membuat materi, silakan pilih yang sesuai dengan kebutuhan.